Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam adik-adik mahasiswa semuanya. Masih di channel YouTube Pak Uta Wijaya. Kelanjutan dari materi-materi yang kemarin. Untuk topik kali ini, pokok bahasan kali ini ada singkatan dan akronim. Yang pertama singkatan atau gelar instansi umum lambang. Nah, namanya singkatan biasanya itu hal yang panjang sekali kemudian disingkat gitu ya. Nah, untuk kali ini singkatan yang kalau kita topik untuk singkatan gelar, singkatan instansi, singkatan yang umum dan lambangnya. Contoh untuk gelar kayak SH, PT sampai dengan menjadi SD, dari alamat menjadi DA dan sebagainya menjadi DSB, yang terhormat menjadi YTH dan seterusnya menjadi DST, H2O dan lain sebagainya. Sedangkan akronim, gabungan deret huruf awal yang dapat dibaca seperti kata. Ingat, akronim. Beda tipis dengan singkatan sih sebetulnya. Tapi untuk akronim ini merupakan huruf gabungan dari huruf awal. Seperti kata. Yang pertama, akronim nama diri. Contoh, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI. Nah, sama toh? Terus kemudian SIM, Surat Izin Mengemudi. Itu akronim. Nah, akronim nama diri berupa gabungan suku kata. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata. Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, dari situ, kemudian akronim nama diri berupa gabungan huruf. Nah, contoh, pemilu, pemilihan umum. Rudal, peluru, kendali. Tilang, bukti, tilang. Ya, gabungan huruf. Memang beda tipis dengan gabungan suku kata. Kalau gabungan suku kata, itu adalah di depan, ba, pe, nas. Kalau berupa gabungan huruf, pemilu, pemilihan umum. Jadi, bisa di depan, bisa di belakang. Itu ya, gabungan huruf. Anda harus bisa membedakan mengenai mengenai akronim tadi. Ada 3 contoh seperti itu. Huruf miring. Menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip. Contoh, buku cermat berbahasa Indonesia, majalah Tempo, harian Kompas, harian Kedaulatan Rakyat misalkan, dan lain sebagainya. Itu merupakan nama media yang ditulis cetak miring dari surat kabar. Kemudian yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf. Contoh, kami akan menipu, tetapi tertipu. Mengkhususkan huruf, menegaskan huruf. Ya. Kemudian, menuliskan nama ilmiah. Contoh, Oriza, Sativa, nama Latin padi. Aurelia, nama Latin cacing misalkan. Contohnya seperti itu. Kemudian imbuhan. Imbuhan asli, awalan atau prefiksi, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks. Jika awal ditambah akhir menjadi konfik. Nah, imbuhan asing contohnya ismo, isasi, man, wan, wati, i, wi, ah, pra, a. Seniman, seni dari katanya. Kasih imbuhan. Nasional, nasionalisme misalnya seperti itu. Imbuhan daerah, tuna, pasca, nara, swa, catur, sapta, panca, dasa, mahapara. Imbuhan daerah, tuna. Pasca gempa,
narasumber, misalnya, dan lain sebagainya. Klitik atau posesif atau milik. Ku, mu, nya, kau. Berarti kan kalau ku punya ku, mu berarti punyamu kan gitu. Nya punya dia, kau kau. Antara nya, kau, ku tergantung konteksnya di situ dalam pembicaraan. Imbuhan asli, awalan atau grafik, men, ber, di, terpen, pe, se, per, ke. Itu imbuhan di awal. Kemudian sisipan namanya infik atau L, contohnya L, mr. Akhiran, sufiks, kan, an, i, nya, wan, watiwi. Misalkan. Walan plus akhiran jadi konflik atau simulfiks ke an, mekan, berarti ada dua di awal dan di akhir. Kemudian pengembangan imbuhan. Pengembangan imbuhan menulis, menunjuk, menanyakan. Nah itu, intinya men. Kemudian membawa, membuka, memberi, membaca misalnya kayak gitu. Mengambil, menghukum, mengukur, mengaca, dari hasil kaca, mengkaca kan gitu. Menyapu, menyangka, menyuplai, mengecat, mengebom, mengebor dan sebagainya. Kalau imbuhan pen bagaimana? Pen, penulis, menolong. Kalau pembaca, memukul, pembasmi. Pen, penghasil, pengawal, penghalus. Penyapu, penyabar, penyesalan. Pengebor, pengecat, pengebom. Nah, itu adalah imbuhan men dan imbuhan pen. Bedanya di situ. Pengembangan imbuhan. Gabungan imbuhan di dan i. Misalkan di tempat. Pisah. Nanti di menunjukkan tempat maka dia dipisah. Kemudian di plus ungkapan atau idiom digabung. Kalau ungkapan dengan idiom digabung, kalau di tempat dipisah. Kemudian di meja hijaukan. Di meja. Jadi di meja hijaukan. Di rumah, dirumahkan. Di Indonesia, diindonesiakan. Di dalam, didalami. Di belakang, dibelakangi. Kemudian di tempat dipisah masih di plus kerja, digabung. Di plus kerja kalau digabung berarti di jalan, dijalankan. Di kantor atau diambil, di sungai atau dibuang. Di sungai dibuang. Untuk kerja, perintah kerja, di sungai dibuang. Nah, kemudian makna imbuhan men. Suatu perbuatan aktif atau contohnya mencetak, menulis, memukul, membaca, merundingkan. Ini segala sesuatu gerakan yang aktif kita laksanakan. Siapa ya pekerjaan, melakukan suatu pekerjaan. Menjadi seperti atau melebar, meluas, mengecil, menyempit, membatu, menggunung dan sebagainya. Menuju ke, menepi, melaut, mendarat. Dari semua itu beda-beda tipis. Mulai dari suatu perbuatan aktif sampai makan, minum, dan sebagainya. Proses peluluhan. Nah, ada kata yang digabungkan atau imbuhan yang digabungkan, makanya dia akan luluh. Nah, pada awalan men dan pen dapat mengalami proses peluluhan jika kedua imbuhan tersebut bertemu dengan kata yang berawalan huruf KTSP. Contoh, pukul kurang 1 tunjuk. Nah, contohnya tunjuk. Jadi tambahi men menjadi menunjuk. Nah, huruf T-nya hilang, nanti menunjuk. Kemudian pukul, memukul. Kurang nanti mengurang, bukan mengkurang, bukan, tapi mengurang. Kemudian mesatu, nanti menyatu. Kecuali imbuhan tersebut tidak meluluhkan kata yang diawali dengan huruf KTSP. Jika terdapat klaster tetapi tetap
Klaster, kata yang diawali dengan 2 konsonan. Contoh, praktik, traktir, sponsor, kritik. Nah, jadi memprotes, mengkritik artinya mengkritik, dan lain sebagainya. Imbuhan asing, nasionalis, patriotis, materialis, sosialis, dan sebagainya. Isme, isasi, i, alami, abadi, akui, ilukai, dan sebagainya. Wi, duniawi, maknawi, surgawi, dan sebagainya. Alamiah, misalkan. Man, seniman, budiman. Wan, karyawan, wisuda, wati, sampai pra. Nah, dari situ, non akademik, nah, ekstrakurikuler, infra merah, kemudian bilateral, asusila. Dari bahasa Arab, muslimat, nah kan gitu. Ada if berarti positif, ika berarti heroik, dan sebagainya. Itu buat pelajaran bagi kita untuk berhati-hati membedakan antara kalimat. Kemudian imbuhan daerah, tuna, pasca, nara, swa, sabta, catur, dasa. Nah, masing-masing itu memiliki aturan yang tersendiri, dari tuna, tunawisma, pasca panen, nara, narasumber, sampai dasa warsa. Dan itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dapat dipelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.